Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Langsung saja kepada intinya pula kan. Aku di sini mau berbicara soal tantangan dari salah satu preman pula, yang dari mana preman ini mengirimkan kepada WhatsAppku. Tak tahu dapat dari mana dia WhatsAppku kan. Tapi yang jelas aku akan meresponnya di sini. Dan asal kalian tahu, asal kau pun tahu semuanya pula, di mana para preman ini begitu banyak yang datang padaku ataupun WhatsApp kepadaku, mengabarkan kepadaku sebuah tantangan. Sebuah tantangan, tak tahu apa maksud mereka tantangan yang dari mana. Tapi yang jelas, mungkin ini semua ada kaitannya. Ada kaitannya dengan Japra, ada kaitan dengan preman-preman yang lain yang dulu aku basmi, yang kemarin-kemarin aku habiskan. Pada satu kesempatan malam hari ini, aku akan merespon yang dimana salah satu beberapa video, bukan beberapa video pula, ada banyak kemarin pula ya, ada beberapa video yang dimana video ini di dalamnya itu pun ada unsur penantangan kepadaku. Satu, kalian masih ingat dengan namanya Bewok pula? Ada kemarin. Bewok itu yang dulu kawanku, yang dulu satu perguruan denganku, yang dulu itu satu bisnis denganku, yang dimana dia dulu pernah bertarung denganku melalui Kimerjon. Untuk kalian mungkin yang tahu dengan ceritanya Bewok, kalian pernah menonton Bewok, pernah dimasukkan di channelnya Gus juga pula. Waktu dulu aku belum bergabung dengan Gus. Nah, malam ini aku akan merespon semuanya, termasuk tantangannya. Dan kalau bisa pun aku datang ke tempatnya pula, karena ini suatu apa pula ya, suatu yang dimana aku tak boleh tinggal diam, karena mereka pun pengancamannya pun begitu keras, yang dimana kerasnya bila kau tak datang, aku akan habis para ustadz di padepokan kau. Itu membuatku terasa terpancing semuanya. Nah, di sini aku akan merespon yang dimana video ini mungkin kalian akan aku kasih tahu. Yang pertama, video yang ini. Gua di sini nih, Madhidung sama si Bewok nih di markas. Kalau lu berani kemari lu datengin di markas bawa gua, bawa antek-antek lu, mat kling. Oke. Goblok lu, gua tunggu lu. Baik. bangsat lo. Udah pakai belangkon lu, Mat. Baik. Kalian tengok pula ya. Dia menantangku, dan di sini pun ada Bewok pula. Nah, dan di sini pun ini adalah gurunya Bewok. Dan ini juga adalah dulu adalah guruku, bukan disebut guru, dia abangku dulu, bukan abang apa pula ya. Disebutnya itu pun ketua dari ketuanya. Tak tahu apa maksudnya dia sekarang keluar muncul, aku pun tidak tahu. Tapi yang jelasnya akan kurespon semuanya. Yang dimana dia menantang, di situ posisi ada berdua Bewok dengan, nanti aku sebutkan namanya, nanti aku kasih tahu dengan kalian. Bewok ada di posisi belakang, dan yang memvideokan itu si abangnya pula, yang depan. Dia berbahasa, mana kau? Kutunggu dari kemarin gitu kan. Dia bersama Bewok datang kemari gitu. Aku tak takut dengan penantangan mereka ini pula, tak takut sama sekali. Cuma yang aku herankan, kenapa pun dia baru muncul sekarang-sekarang. Pertanyaan pula kan, kenapa dia baru muncul sekarang-sekarang? Apa karena mereka sudah terusik dengan semuanya? Apa mereka sudah terbatas dengan semuanya? Atau mereka tidak bisa bergerak sama sekali karena antek-anteknya sudah kita habiskan, termasuk para preman-preman? Nah, mungkin aku mengambil kesimpulan dari situ.
Tapi kita juga harus waspada, karena kalau kita tak waspada, mereka sangat berbahaya. Yang dimana mereka menggunakan kelicikan, bukan keahlian ataupun kemampuan. Karena mereka pun apa pula ya, disebut mereka itu menghalalkan 1000 cara. Apapun mereka lakukan buat menumpas musuh-musuhnya, termasuk kita semua, gitu kan. Nah, di sini pun bukan satu video, tapi melainkan ada lagi video mengirimkan kepada WA aku, dan dia pun sama seperti tadi, nadanya pun pengancaman, tapi tidak terlalu lama nada pengancaman, dan di situ pun ada posisi bewok. Cuma yang saya ketawakan di sini pun bewok sedang memegang sebuah parang, yang dimana parang itu pun dia pegang-pegang, diacung-acungkan ke dalam video itu, diacungkan semuanya untuk melawan saya pula kan. Nah, di sini pun aku siap, kalaupun misalkan dia apapun menantangku, baik. Nah, dan ini pun video yang kiriman yang kedua, biar kita apply, biar aku apply, biar kalian tahu pula kan. Nah, inilah videonya. Keling. Masih orangnya tadi. Mana aja lo? Gua tunggu dari kemarin. Batang hidung lu kagak nongol-nongol. Tuh lihat tuh Mana si bewok. Oh, Si seram bewok. kali. Udah siap tebas leher kau. Bawa parang kan? Sini lo. Gua tunggu di markas bawah, sekalian antek-antek. Gua antek-antek pakai kolor pula kan. Si bewok udah siap tuh. Iya, siap. Ampun. Nah, terlihat sama kalian semua, ada bewok di situ, dan ada abang-abangannya pun di situ. Gurunya lah, aku sebut guru lah di situ, gurunya pun memegang parang dengan celana merah dan baju kuning. Tak tahu, aku pun tak takut, walaupun mereka dengan berpakaian seram ataupun pakai sepatu atau pakai apa, aku pun tak takut. Apalagi lihat mereka dengan berpakaian memegang parang tapi memakai kolor. Tapi satu catatan buat kita semua, kita harus waspada juga, balik lagi ke tadi. Karena di sini dengan tertawanya mereka sangat puas. Tak tahu mereka menertawakan apa, tapi dalam pengancaman ini sangat terlihat jelas mereka ini apa pula ya, sangat lantang dan sangat seperti tak akan kalah pada nantinya. Nah, di sini pun aku akan menanggapi semuanya, yang dimana markas ini pun dulu, tapi yang aku ingat dulu ya, seperti aku kenal dulu, ini markas yang dimana dulu aku pakai buat penyekapan. Tapi tak tahu mereka masih ada apa tidak di sana. Tapi yang pasti nanti akan kuhabiskan mereka di sana. Balik lagi ke tadi, aku pun tetap berhasilnya aku pun dalam misi ini, berhasilnya aku pun dalam beruntas preman, dan berhasilnya aku pun dalam menghabisi preman-preman, itu pun karena doa-doa kalian, buat sahabat-sahabat di sini. Nah, untuk itu pun beribu-ribu doa pun aku minta kepada kalian, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Karena misi, salah satu misi ini adalah misi yang benar-benar luar biasa pula kan. Nah, di sini pun aku akan menanggapinya dalam video yang ketiga. Sebenarnya masih banyak juga videonya, cuma di sini ada videonya tapi tak terlihat apa pula, tak terlihat terlalu sangar. Apa mau kita play atau kayak gimana? Kita play. Kita play saja. Baiklah, kita play. Kita play video yang ketiga. Kita simak video yang ketiga. Mana nih? Siapa? Si Kikeling nih. Oh, baik. Gua Masih ada ada di bewok. markas nih sama si bewok nih. Terus si bewok udah siap-siap. Baik. Udah siap-siap si bewok, tebas batang leher lu, Keling. Baik, tebas. Gua tunggu-tunggu dari kemarin lu. Baik. Agak ada nongol batang hidung lu. Baik. Bangsat kau, Keling. Oh, seram kali. Berbicara sangat lantang kali. Kalian tengoklah, kalian dengar juga kan? Sangat lantang dari pembicaraan mereka untuk menantangku datang ke markas-markas mereka. Nah, yang dimana di sini aku menanggapi dari video yang ketiga ini,
Bagiku apa pula ya, ini adalah salah satu pancingan yang dimana mereka tahu dengan emosiku, mereka tahu dengan kondisiku, dan mereka tahu dengan apa pula ya, dengan kelemahanku. Mungkin mereka memancing dengan emosiku biar emosiku memuncak. Mereka memancing dengan kata-kata lelucon mereka yang mungkin kata mereka mengejekku, biar aku pun terpancing kepada mereka, biar aku terpancing kepada semuanya. Dan mungkin apa pula ya, biar aku terjerumus dalam mereka. Tapi dan insya Allah mudah-mudahan pula ya aku tak terpancing. Tapi kalau aku lihat begini, sebenarnya aku pun sudah geram. Yang dimana geramnya sudah ada tantangan dari dua preman ini. Seharusnya mereka bertobat, tapi malah menantangku. Ya mungkin mereka tak terima karena aku sudah bertobat dengan Ki Mercon. Mungkin mereka tak terima karena anak-anak buah mereka sudah kuhabisi. Mungkin mereka tak terima karena markas-markas mereka sudah kita bakar semuanya pula kan. Mungkin mereka juga tak terima karena para santri-santri perempuan ataupun hasil mereka curian pun sudah kupulangkan motor-motornya. Dan perempuan-perempuan alhamdulillah pun sudah kupulangkan ke rumah-rumahnya. Nah, mungkin mereka tak terima di situ, maka mereka mencariku dan menantangku di sini. Di satu sisi, aku pun menilai mereka seperti apa pula ya? Seperti ya, aku sebut seperti wanita lah. Hanya bisa berbicara, tapi tak bisa bergerak. Gitu kan? Hanya berkicau saja seperti burung. Hanya berkicau seperti burung, tapi tak bisa melaksanakannya. Untuk apa pula? Ya mungkin siapa tahu mereka menonton di sini untuk preman kau, bewok. Aku tak takut sama kau semua. Aku tahu kau melihat dari channel YouTube Gus Mercon. Kau pantau juga channel Gus Mercon kan? Kalau kau tak pantau, kau tak akan tahu pergerakanku sampai di mana. Nah sekarang kalau mungkin kau lihat, baik. Dari kemarin ku telepon sama kau, dari kemarin ku WA sama kau berdua, kau tak ada balasan. Tak ada balasan sama sekali. Coba kalian baca. Ku telepon pun tak kalian angkat. Nah, siapa tahu kalian semua melihat video ini pun. Ayo kita bikin perjanjian di mana? Sampai dimanapun ku cari kalian. Mau di markas kalian ayo. Mau di mana? Mau di pertengahan ayo. Mau di mana? Tak usah kau di tempat ramai. Aku tak suka bergelar di tempat ramai. Tapi kalau kau memang tak bisa dikendalikan tempat ramai, ku habisi kau di tempat ramai. Paham? Kalau kau pengen bermain, ku kasih tahu dengan cara bermainku. Paham kau? Aku bermain lebih lama daripada kau semua. Bewok. Dengar ya kau bewok. Seharusnya zaman-zaman sekarang bukan untuk bermain lagi seperti itu. Kau salah. Lebih baik. Dan kalau kau lihat lebih baik kau ini belajar lebih benar, belajar lebih baik. Oke? Itu buat kau. Nah, tapi mudah-mudahan kau lihat semuanya pula ya. Kalau kau lihat mungkin merasa tertantang. Aku diam dari kemarin pun bukan karena aku takut sama kalian. Aku diam tak membalas bukan karena aku tak berani dengan kalian. Sebenarnya aku sudah geram dengan kalian, bewok. Sudah geram, benar-benar geram dengan kalian. Tapi aku ada misi lain. Sebelumnya aku menghabisi kau, lebih baik aku menyelamatkan para ustadz yang lain. Yang anak buahnya kalian utus pula kan? Kalian utus anak buah kalian buat habisi para ustadz, buat tusuk para ustadz dari belakang, buat bacok para ustadz dari belakang. Kenapa tak berani kalian? Seharusnya kalian berani. Kalau kalian punya nyali besar, dari depan lah kau berlawan. Hah? Kenapa kalian pula ini tampang saja cuma seram, tapi melakukan dari belakang? Bukan laki-laki kau bewok. Baik sahabat, kita balik lagi ke tiga tadi. Ya mungkin siapa tahu bewok juga pasti mantau dia. Di sini aku jelaskan kepada kalian sahabat, yang dimana sudah aku telepon berapa kali pun, dari Japrak pun aku telepon tak diangkat, cuma yang angkat anak buahnya. Dari bewok pun masih ada pun kontak-kontaknya, aku telepon beberapa kali telepon, pernah diangkat satu kali pun,
Ya kameraman, di depan kau ya. Pernah aku angkat 1 kali, tapi dia tak berbicara. Tak tahu apa maksud mereka. Takut ya, mungkin takut, tapi tak tahu juga. Kita tak boleh ceroboh juga kan. Kalau dibilang pengecut ya kataku pengecut lah ya. Yang dimana pengecutnya hanya bisa meneror melalui handphone. Kenapa tak berlawanan langsung denganku? Seharusnya berlawanan langsung denganku, gitu kan? Kalau memang mereka benar-benar punya nyali besar, mereka benar-benar ibaratnya tak cuma besar dari pembicaraan, mereka tak apa pula ya, tak cuma bisa bicara, seharusnya mereka langsung datang berhadapan. Kalau misalkan mereka ingin puas denganku, berlawanan denganku, ayo janjian di mana? Kita one by one. Kan gitu benar sahabat. Tapi mereka tak mau. Sudah ku ajak, ayo mau kayak mana? Mau bermain one by one, ayo. Mau masak dengan mas, ayo. Kau punya anak buah, aku pun punya anak buah. Aku bilang begitu sahabat. Kau punya antek, aku pun punya antek. Memang antekku tak banyak, tapi ada. Anak buahku yang ikut tobat denganku juga banyak. Paham? Nah di situ tak ada respon dari mereka sahabat. Ku ajak 1 lawan 1 pun tak ada. Ku ajak untuk bermain masak juga tak ada. Sudah ku kirim lokasi aku di tempat yang dimana sepi, yang mungkin mereka maunya tempat sepi. Sudah ku share bukan sama mereka, tak datang pun. Ku tunggu 3 jam. Madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Tak bawa apa-apa. Cuma aku lebih yakin aja sama dengan Allah, karena kekuatan Allah lebih besar daripada yang lain. Tak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah, termasuk para sejabra ataupun yang lain itu pula kan. Nah, yang di sini sahabat, aku menghimbau kepada sahabat semua, yang dimana mungkin sekarang lagi ramai-ramainya para preman menghabisi para ustadz ataupun para imam. Di sini aku menghimbau kepada kalian lebih berhati-hati lagi, karena pada dasarnya kejahatan ada di mana-mana. Kejahatan dilakukan bukan karena ada pernyataan, tapi karena ada kesempatan. Nah di situ pun kuhimbau kepada kalian semua, jangan kasih kesempatan kepada mereka untuk melakukan kejahatan apapun itu. Entah pun itu pencurian, pelecehan seksual pula kan, entah pun itu penganiayaan. Segalanya jangan kasih kesempatan, karena pada dasarnya kejahatan itu pun bukan ada pada niat, tapi pada ada kesempatan. Kalaupun mereka mempunyai niat, tapi kalau tidak ada kesempatan, mereka tidak akan melakukan kejahatan pula kan. Tapi sebaliknya, mereka tak punya niat, tapi di depan ada kesempatan, bisa saja terjadi mereka melakukan pencurian, melakukan pelecehan, melakukan penganiayaan. Itulah himbauan untuk para kalian semua. Nah mungkin di sini aku mengingatkan kepada kalian, kita sama-sama, mungkin aku sebut kau sahabatku dan aku pun mungkin sahabat kalian. Aku tak mau kalian seperti orang-orang yang pada umumnya di sini yang disakiti sama preman-preman yang lain. Aku pun sudah geram. Cuma aku minta doanya kepada kalian, mudah-mudahan ini apa pula ya, mudah-mudahan ini sudah cepat diselesaikan semuanya. Karena kita hantam 1 tumbuh 1, kita hantam 2 tumbuh 2 lah mereka, hantam 3 tumbuhlah 3 mereka. Makanya para spiritual pun ini benar-benar banting tulang buat menghabisi mereka, buat beratas mereka pula, buat membinasakan mereka pula. Disitulah ya kudakan kepada kalian semua sahabat di sini, mudah-mudahan kalian juga sehat semuanya pula kan.
kalian bisa hadir setiap pergerakannya para spiritual, yang dimana doa kalian itu sangat penting buat para spiritual. Itu sangat penting, karena para spiritual pun tanpa ada doa kalian pun tak bisa apa-apa, sama sekali tak bisa apa-apa. Satu doa pun dari kalian sangat berharga, 2 doa itu lebih berharga, 3 doa pun luar biasa berharga. Apalagi kalian berkumpul bersama semua, bersatu mendoakan semua para spiritual yang dimana memberantas kemusyrikan dan para preman yang menghabisi para ustadz. Dan mudah-mudahan pula di sini sahabat, aku pun tak berharap lebih dengan Japra, yang dimana Japra tobat apa tidaknya, yang pastinya aku berharap Japra binasa di dunia ini pula, karena aku sudah geram. Aku sudah geram, aku tak peduli dia siapa. Bukan karena aku egois, bukan karena aku apa pula, karena aku emosi dengan sikapku, tidak. Ya karakterku memang begini, karakterku dari dulu begini, dimana ada orang yang berlawanan denganku, halal bagiku buat dibinasakan buatku itu. Termasuk sekarang Japra, ya mungkin dulu, mohon maaf, dulu memang aku bertentangan dengan Gus. Sekarang alhamdulillah aku pun sudah bergabung dengan Gus, dan aku pun pernah ditobatkan sama Gus. Dan di sini aku sudah menyadari semuanya. Dan sekarang aku berlawanan dengan Japra, itu sangat salah Japra. Yang pertama, ibunya sendiri, dan itu ibuku. Dia sakiti ibuku dan menyakiti ibunya sendiri. Tak punya otak pun dia. Yang kedua, dia sebarkan preman untuk habisi para ustadz dan menusuk para ustadz pun. Dan yang ketiga, kenapa pula harus melibatkan perempuan-perempuan? Seharusnya dia berpikir, memang aku dulu belum pernah berpikir, cuma sekarang aku lebih berpikir lagi, jernih lagi. Kenapa harus melakukan menyakiti perempuan? Toh pada dasarnya dia pun keluar dari perempuan. Itu yang aku paham. Balik lagi ke masalah Bewok tadi sahabat. Aku akan bikin pertemuan dengan Bewok. Aku akan bikin pertemuan dengan ante-ante yang lain ataupun gembong-gembong preman yang lain dalam waktu singkat ini. Bukan karena aku sombong dengan keadaanku sekarang, aku tidak sombong dengan itu. Cuma aku lebih geram. Ya emosiku begini, karakterku begini, pendirianku kayak gini. Inilah aku. Ya mungkin kalau menurut kalian yang sabar, aku kalau pribadiku aku tak bisa sabar. Kalau sudah banyak korban berjatuhan, kalau sudah banyak korban perempuan yang dilecehkan, nah aku sudah tak bisa diam lagi. Ya aku pun berhati-hati untuk semuanya. Cuma mungkin aku lebih terpancing emosi di sini sebenarnya, lebih ke terpancing dari emosiku, lebih mengeluar lagi amarahku. Tapi nah ini adalah jadi pelajaran buatku, yang dimana aku bisa menahan emosiku dan bisa meredam emosi-emosiku. Dan mudah-mudahan ini bukan jurang buatku pula ya. Karena kalau aku mengikuti emosiku, ya mungkin ini jalan terakhirku, ataupun aku hidup atau mati. Tapi mudah-mudahan aku dikasih kesabaran dengan adanya kalian-kalian semua yang mendoakanku. Dan itu pun ya aku pokoknya pasrah, kayak manapun aku pasrah. Nah di sini sudah aku bikin perjanjian dengan Bewok dan gembong-gembong preman. Semua gembong preman yang dulu pernah bergabung denganku, yang dulu pernah berbisnis denganku, aku berkabar dengan mereka. Kita bikin perjanjian, mau dimanapun, siapapun yang berani dan siapa yang punya nyali, ayo bertemu denganku. Siapa yang bertentangan denganku, menurutku, siapa yang bertentangan denganku, ayo berlawanan denganku. 1 lawan 1 atau masa lawan masa. Dan ada beberapa yang merespon dari kata-kataku, dan ada beberapa yang tidak merespon dari kata-kataku. Banyak yang merespon, mereka pun mempersiapkan tempatnya di mana, dan aku pun akan mempersiapkan diriku. Ya mungkin bukan mereka yang datang kemari, tapi aku yang datang ke sana. Karena kalau mereka datang ke sini, aku tak mau melibatkan para santri yang ada di sini. Cuma lebih baik, alangkah bagusnya aku langsung ke sana. Tapi aku pun harus meminta izin juga kepada Gus. Karena pada dasarnya Gus juga yang sudah menyadarkan kamu, dan Gus juga
yang membackingku juga. Karena tanpa ada Gus juga aku tak bisa apa-apa. Nah, di sini pun aku merespon dari salah satu preman Gebong, preman yang dulu di mana dia benar-benar sakti, satu perguruan dengan dukun yang daerah dulu sangat rawan itu. Di sini dia, aku tunggu kau di lokasi ini, akan kutunggu sampai kau datang. Baik, sudah aku balas, akan ku datang, aku akan datang. Kita sudah bikin perjanjian dengan semuanya preman, aku pun bikin perjanjian dengan semua preman. Tak peduli mereka mau mengikuti kataku, atau tak peduli mereka mau mengikuti cara-caraku, ataupun tak peduli mereka mau mengikuti ataupun tidak perjanjiannya. Tapi sudah aku bikin perjanjian, kalau mereka kalah bertarung denganku, mereka harus tobat. Dan mereka pun, kalau misalkan aku pun kalah dengan mereka, terserah aku pun mau dibunuh, atau mau digorok, mau dicincang pun, mau dipatahkan kakiku, mau tusuk pun dadaku beberapa kali, terserah mereka lah. Aku sudah pasrah semuanya. Tapi aku yakin. Aku sangat yakin. Nah, di sini aku merasa kayak mana? Aku merasa lebih semangat lagi, yang dimana mereka, kalau mereka pun siap bertarung denganku, dan mereka kalau kalah, mereka akan bertobat. Itu yang membuat aku semangat. Karena pada dasarnya mereka itu pun susah sangat tobatkan. Mungkin dengan cara gini. Sebenarnya harus dengan kepalanya dulu kita potong, baru kita ekornya. Ya mungkin karena kemarin-kemarin ekornya terus yang kita potong, ante-antenya terus yang kita temukan. Ya mungkin sekarang akan kupotong langsung dengan kepalanya. Mudah-mudahan pun akun itu bisa. Tapi aku minta doanya kepada kalian semua, dan mudah-mudahan ini pun lancar. Nah, untuk masalah bewok ini nanti kutunggu tantangannya dibalas dengan dia. Nanti ku kabari kepada kalian siap dan kapannya bewok ini. Kalau misalkan bewok mengabari kepadaku, aku akan kubari kepada kalian semua, dan kita akan langsung meluncur kepada kesana. Kita habisi dengan, insya Allah dengan izin Allah pula ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil, dan insya Allah pula kita akan sadarkan mereka semua dengan cara kita. Tapi dengan caraku sendiri. Kalau misalkan mereka tak mau tobat, aku dengan cara keras, tak mau aku kasih ampun. Karena mereka juga kalau berbuat jahat tidak mengasih ampun kepada korban-korbannya. Itu yang aku catat. Dan untuk kau para preman semua, ku habisi kau semuanya. Paham kau? Baiklah sahabat, mungkin sampai di sini untuk penjelasanku. Aku akan pertemuan dengan bewok nanti setelah bewok membalas kabar dariku. Baik, akhiri kameramen. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.